Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Eki Eriandi, pendamping PKH Bungo, Provinsi Jambi. Di sini saya akan mempraktekkan simulasi modul 1 sesi 4 langkah 4, yakni tentang mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di sekitar kita. Ibu yang berbahagia, setelah kita mengetahui bahwa banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan anak usia dini, kita juga harus mengetahui lembaga pendidikan apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Gunanya apa, Bu? Gunanya untuk kita menyeleksi lembaga pendidikan mana saja yang sesuai dengan kebutuhan sekolah anak kita, dengan kebutuhan pendidikan anak kita. Ya, Pak? Ya, Bu? Sekarang sebelum saya tanyakan satu pertanyaan, kita mau lakukan permainan dulu ya, Bu, ya, supaya tidak bosan. Jadi peraturannya gini, Bu, saat saya bilang A, Ibu harus bilang O, tapi nadanya harus ikuti nada saya, Bu. Paham, Bu, ya? Nanti saya contohkan dulu. Ayo, seperti ini, Bu. Ibu jawabnya oh, gitu, Bu, ya. Ngerti, Bu? Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Gimana ibu-ibu? Wah, pastinya sudah semangat ya. Baik, sekarang saya akan berikan satu pertanyaan. Ibu-ibu sekalian, coba ibu sebutkan lembaga pendidikan anak usia dini yang ada di sekitar lingkungan kita, yang terdekat gitu, Bu. Boleh di desa kita, di desa tetangga kita, itu boleh ya, Bu, ya. Baik, Bu, siapa yang bisa menyebutkan lembaga pendidikan yang ada di sekitar tempat tinggal kita? Tunjuk tangan. Ya, Ibu Ani? Tahu. Baik. Ada yang lain? Ya, Ibu Siti, coba silakan. TK. Ya, baik. Ada lagi? Playgroup. Itu Ibu siapa tuh yang jawab? Kok nggak acungkan tangan? Acungkan tangan dulu dong. Ya, baik, PAUD. Playgroup ya, playgroup. Jadi memang ada beberapa lembaga pendidikan anak yang bisa usia dini, anak usia dini yang bisa kita sekolahkan anak kita di sana. Khusus di dekat lingkungan tempat tinggal kita ini, Bu, ada PAUD Al Jannah. Itu di desa kita sendiri. Kemudian di desa sebelah itu ada PAUD Melati, dan desa sebelahnya lagi ada PAUD Kasih Bunda. TK kebetulan kalau TK ada di pusat kecamatan, jadi agak lumayan jauh. Saya minta kita ada 20 orang, Ibu, ya. Jadi kita bagi 4 kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang. Silahkan kita berdiskusi, bertukar pikiran tentang apa saja kendala yang dihadapi dalam memasukkan anak kita ke sekolah PAUD, sekolah dini. Nanti sudah ditemukan kendala-kendalanya, kita cari permasalahannya. Jadi kita bertukar pikiran antara ibu sesama ibu, mungkin ada sharing, mungkin ada jawaban, mungkin ada jalan keluar dari kendala-kendala tersebut. Saya kasih waktu 10 menit, Bu, untuk berdiskusi. Nanti kita akan paparkan hasil diskusi kita bersama. Sama-sama kita dengarkan nanti. Baik, silakan, Bu.
Oke, Bu. Wah, ramai sekali. Saya senang Ibu sudah berdiskusi dengan aktif, sudah mau mengeluarkan pendapat. Saya lihat tadi semuanya berbicara, Bu ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Memang itu yang saya mau. Jadi Ibu antusias mengikuti pelatihan ini atau mengikuti pembelajaran ini. Jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan atau menampilkan hasil diskusinya. Coba Bu, silakan. Ibu siapa yang mau menyampaikan? Oke, baik, Ibu Ani, silakan. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok 2. Silakan Bu Siti. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Luar biasa Ibu Siti ini ya, semangat sekali. Selanjutnya kelompok 3. Ya, Ibu siapa yang mau tampil? Ibu Hindun. Oke, baik, silakan Bu Hindun. Cukup? Ya, baik. Bagus sekali Bu Hindun. Tenang, anggun, cantik ya Bu ya. Baik, selanjutnya kelompok 4. Ibu siapa yang mau menyampaikan? Ibu Fadila. Ya, silakan Bu. Ya. Baik. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali diskusi kita pada siang hari ini. Jadi memang ibu-ibu, seperti yang sudah sama-sama kita dengar, memang ada beberapa kendala dalam memasukkan anak kita ke sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah PAUD. Yang pertama harus kita garis bawahi atau kita tanamkan dalam diri dulu, setiap masalah pasti ada jalan keluar ya Bu ya. Tinggal bagaimana sabar atau tidak sabarnya kita, mau atau tidak maunya kita untuk mencari jalan keluar tersebut. Kemudian yang perlu kita tanamkan juga dalam diri kita, segala sesuatunya ada baik, ada buruk. Jadi ketika kita memasukkan anak kita ke pendidikan anak usia dini, itu banyak manfaatnya Bu, daripada kendala-kendala tadi kan yang buruk-buruknya tuh. Jadi banyak manfaatnya dibandingkan keburukannya. Jadi pikirkan kebaikannya Bu. Nah, dengan memikirkan kebaikannya, maka keburukan-keburukan atau kendala-kendala tadi akan manis untuk kita lewati. Ya Bu ya, paham Bu? Paham? Mana coba? Oh ya, baik, terima kasih. Jadi memang kendala biaya, kendala jarak, atau tidak bisa mengantar, atau apapun itu, atau kerja jauh, anak nggak bisa itu, banyak hal gitu kan, ada saja kendala bagi kita untuk memasukkan anak ke sekolah PAUD. Baik, kendala-kendala tadi sudah sama-sama kita jawab, kita sama-sama kita dengarkan. Mungkin yang perlu saya tambahkan di sini adalah tentang biaya Bu. Jadi tadi ada yang bilang bahwa kendala memasukkan anaknya itu adalah biaya, baju mahal, uang sekolah mahal, itu uang jajan di sekolahnya juga mahal gitu kan. Nah, jadi memang pada kesempatan ini belum bisa kita bahas tentang bagaimana mengelola biaya Bu. Pada pertemuan selanjutnya itu akan kita bahas sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Nanti Ibu setelah belajar yang mengelola keuangan itu, pasti Ibu bisa untuk mengatur biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk sekolah anak. Nah, jadi diharapkan ibu-ibu sekalian mengikuti terus nih pertemuan kelompok. Jangan ada yang bolos, jangan ada yang gak hadir. Nah, nanti di sesi selanjutnya, pertemuan berikutnya akan saya sampaikan
materi tentang pengelolaan biaya tersebut, pengelolaan uang, bagaimana cara mengelola menabung, itu akan saya sampaikan semuanya, Bu. Topiknya sangat menarik, insya Allah akan membuat kita sejahtera. Baik, sebelum saya akhiri, ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Bu, yang sebesar-besarnya. Saya sangat bahagia hari ini. Ibu luar biasa, Ibu sangat aktif dalam kegiatan belajar kita hari ini. Kita sama-sama belajar di sini Bu, Ibu guru, saya pun menimba ilmu dari Ibu. Nggak ada yang murid di sini, semua sama-sama belajar. Jadi diskusi yang tadi yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Kemudian sebelum saya akhiri, apa poin penting dari pertemuan kita kali ini yang harus Ibu bawa pulang jadi kado, diingat-ingat, diulang-ulang di rumah, ditanamkan dalam pikiran, dalam hati, bahwa Ibu harus menyekolahkan anak Ibu ke PAUD. Alasannya karena sekolah PAUD itu menentukan masa depan anak Ibu. Baiknya masa depan anak Ibu ditentukan dari masa usia dininya. Bagaimana membentuk mentalnya di usia dini, yaitu caranya dengan sekolahkan dia. Karena di sekolah dia bisa bermain sambil belajar, dia bisa bercerita, dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Ya Bu ya. Jadi tanamkan dalam hati bahwa saya harus menyekolahkan anak saya ke PAUD, gitu Bu ya. Apapun kendalanya tadi yang sudah sama-sama kita bahas, itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya Bu. Jadi Ibu harus hadir pada pertemuan selanjutnya karena itu masalah biaya. Jadi tentang bagaimana caranya mendapatkan uang, bagaimana caranya menabung, bagaimana caranya Ibu membuat kebutuhan itu menjadi pas, gitu. Tidak kekurangan gitu kan dengan uang yang terbatas. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita sangat luar biasa hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta dimaafkan. Begitupun sebaliknya, sudah saya maafkan. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ya Bu, tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Tepuk tangan Bu.